Oke, hari ini kita akan mulai dengan pembahasan tugas 3 untuk ANEBI 2018. Oke, NIM saya 24. Kita akan kerjakan soal nomor 1 dulu. Ini adalah job order cost untuk service company. Jadi saya menuliskan NIM saya supaya saya tahu untuk margin di sini saya harus menggunakan angka berapa. Jadi ceritanya untuk yang perusahaan jasa ini ada perusahaan Hussein yang merupakan firma auditor untuk laporan keuangan setiap tahunnya. Jadi di awal tahun 2019 Hussein melaporkan bahwa dia sudah memiliki perencanaan untuk 1 tahun 2019 ini berupa pendapatan total seluruh akuntan $8 juta, total jam kerja seluruh akuntan dalam 1 tahun 96.000. Kemudian total pendapatan pegawai non-akuntan 48.000, sewa kantor 180.000, dan biaya sertifikasi rutin dan perawatan kantor untuk 1 tahun adalah $40.000. Nah, sepanjang bulan Maret 2019, Hussein telah melakukan audit untuk 4 klien, yaitu PSL, Iglo, Akasia Logistik, dan yang terakhir adalah Divrat Logistik. Masing-masing klien ini sudah memiliki jam kerja auditor yang mereka butuhkan untuk konsultasi, kemudian ada biaya transportasi masing-masing, dan filing and documentation fee. Jadi ini adalah 2 overhead tambahan. Kalau yang di sini, ini adalah overhead yang memang mereka harus bayarkan ketika mereka ada klien ataupun tidak. Itu seperti itu. Oke, nah kita hitung satu-satu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, NIM saya adalah 24, 3 angka terakhir, maka margin saya 0,24 kali 0,1. Ini adalah persentase, berarti 2,4%. Oke. Langkah pertama dalam menghitung biaya untuk perusahaan jasa seperti ini dengan job order costing adalah menentukan hourly rate-nya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung hourly rate untuk auditor. Kita punya $8 juta, ditambah 48.000, ditambah 180.000, ditambah 40.000. Kemudian kita bagi dengan total jam kerja auditor. Jadi kita akan dapat hourly rate dari auditor. Oke. Nah, kenapa kita hanya memperhatikan overhead yang ini, yang di atas ini? Karena ini akan berbeda-beda tergantung pada setiap ordernya. Kita hitung 8 juta ditambah 48.000, 8 juta 48 ditambah 180 ditambah 40, dapatnya adalah 8 juta 268.000 dibagi 96.000. Berarti 1 jam untuk audit itu adalah $86.125 biayanya. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebenarnya untuk setiap klien mereka itu harus membayar berapa sih ke Hussein. Oke, kita mulai dengan total biaya konsultasinya. Oke, jadi kita punya PT PSL, Iglo, Akasia, dan Divrat. Kemudian kita mulai dengan total jam konsul 350 jam, 200 jam, 150 jam, dan 450 jam. Oke. Nah, berarti sigma biaya konsul 350 dikalikan dengan 86
$125 ini. Jadi yang di sini kita punya 30.143,75. Dan yang ini ada 17225, 17225, kemudian 86125 kali 150, 12918, 12.918,75. Untuk di frat kita harus bayar 450 jam, berarti 38.756,25. Oke, kemudian kita masih punya biaya transport. Karena dia bundling, kita harus tambahkan di sini sebelum kita menghitung margin yang kita inginkan. Jadi di sini kita punya tambahannya 6.500, 1.300, 1.000, 4.000. Kemudian kita punya biaya lain-lain 750, 200, 100, 500. Oke, jadi total biaya sebelum margin kita tinggal tambahkan. Oke, jadi yang ini 350, 30, 143,75 tambah 7.250, 37, 37, 393,75. Ini 18.500, 700, 16, 700, 5, yang ini 12, 13, 13.900, 14, 018,75, yang ini 8, 256, 19, 13, 14, 43, 256,25. Kemudian sigma cost setelah margin, berarti semua ini dikalikan 1,024. Oke, karena margin saya 2,4%, berarti ini dikalikan 1,024. Jadi 37.393 kali 1,024, 382912, 382912, yang ini 18.725 kali 1,19174, 174,4, yang ini 14.018, 75 kali 1,024, 355,2, ini 43.256, 25 kali 1,024, 44, 294,4. Oke,
Kalau ternyata saya salah ngitung, maafkan saya ya. Pokoknya intinya seperti ini. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Ini adalah perusahaan manufaktur yang menerapkan job order costing. Perusahaan ini menghasilkan notebook dengan kertas daur ulang dan sampul dari akar jamur. Nah, setiap buku itu terdiri atas 50 lembar kertas. Kemudian kita juga akan punya biaya-biaya selain biaya bahan baku, labor, dan manufacturing overhead-nya. Oke, jadi di sini kita dapat informasi bahwa untuk kertas A4 harganya 125 per lembar, B5 90, A5-nya 80. Kemudian kita punya gaji 7 pegawai selama bulan April adalah 5.950. Berarti satu pegawai masing-masing kita akan hargai biasanya 850.000 per bulan. Ya. Kemudian kita punya pajak penghasilan bulan April 2019 akan dibayar pada bulan Maret 2020 sebesar Rp148.750.000. Nah, manufacturing overhead keseluruhan itu sebesar 875.000. Oke ya, ini adalah manufacturing overhead yang harus kita bayarkan karena termasuk di dalamnya adalah akumulasi depresiasi peralatan dan listrik. Listrik mungkin menjadi variabel, tapi mungkin besarnya tidak terlalu jauh dari 875 ini. Oke, kemudian nomor 1 kita kerjakan order nomor 401 mulai 8 April 2019. 401 dimulai paling awal berupa 300 notebooks A5, oke, dengan ring dan cover. Berarti untuk bahan bakunya kita butuh 50 kertas A5 ditambah ring. Harganya ring itu 1.000 ditambah cover 6.300. Jadi nanti jangan lupa dikalikan dengan harga per lembarnya. Oke, pekerjaan dilakukan oleh 2 orang, kemudian manufacturing overhead per order itu ada Rp150.000. Oke ya. Kemudian pesanan 402, 700 notebook, B5 plus ring plus cover. Jadi kita punya B5 tuh Rp90. B5 Rp90 berarti di sini Rp90 dikali 50 tambah 1.000 ditambah 6.300 nanti. Oke. 403. Manufacturing overhead-nya 250, pekerjanya 2 orang. 403 1.500. Kemudian A4 bergaris berarti 50 kali harga A4 ditambah 1.000 ditambah 6.300. Oke, 3 pekerja manufacturing overhead-nya Rp700.000. Oke, jangan lupa bahwa predetermined overhead rate-nya adalah 80% dan tanggal 30 April yang sudah selesai hanya order 401. Oke, nah yang diminta adalah general ledger dan subsidiary ledger, kemudian income statement yang mengecek sebenarnya harganya berapa total, kemudian ada pengecekan untuk predetermined overhead rate, apakah dia under applied atau over applied. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung total. Astagfirullah. Oke, kita harus hitung dulu total dari manufacturing cost. Oke, kita buat dalam tabel aja supaya terlihat. Oke, di sini ada raw material untuk order 401, 402, dan 403. Oke, raw materialnya terdiri atas paper. Oke. Sudah jelas di atas ya. Jadi kita hapus saja. Raw material yang terlibat, ya Allah tulisan. Raw material yang kita gunakan adalah kertas, ring, dan cover. Oke, jadi di sini raw material itu adalah 50 lembar
kita punya 300 kuantitasnya dikali 50 kali harga A5 Rp80 ditambah 1.000 ditambah 6.300. Oke. Sementara yang di sini ini adalah 402, raw materialnya 700 notebook dikali 50 lembar ukuran B5 Rp90 ditambah tulisan kali Rp90 ditambah 1.000 tambah 6.300. Karena untuk 403 kita punya 1.500 notebooks. Harganya adalah 50 lembar dikali ukuran A4-nya 125 tambah 7.300. Ini ring dan cover ya. Nggak muat soalnya. Rp3.390.000. 390.000. Oke, 402 kita punya 50 kali 90 tambah 7.300 kali 700 8.260. 403 25 kali 50 tambah 7.300 kali 1.500 20 juta 325.000. Oke ya. Ini raw material, kemudian kita punya direct labor. Untuk 401, 2 pekerja, 1 pekerjanya 850, berarti ini 1.700.000. 1.700.000. Yang ini 2.550.000. Kemudian overhead-nya. Oke. Untuk 401 kita punya berapa nih? 150.000. 402 kita punya 250.000. 03 kita punya 700.000. Dan langkah pertama, oke. Nah, kalau kita hitung sigma overhead itu adalah 150 tambah 25.400 1.100.000. Oke, kita tidak perlu mentotalkan untuk setiap pesanan karena nanti di subsidiary ledger juga kita lakukan. Oke ya. Jadi ini step 1, step 2 kita melengkapi general ledger dan subsidiary ledger. Untuk di sini kita akan menghitung total direct materials-nya. Jadi seharusnya ke kanan sih, cuma nggak muat tempatnya. Oke ya. Jadi sigma raw material cost adalah 3390 tambah 8260 tambah 20 35 20 325 31975. Oke, sementara kalau untuk sigma labor di atas tadi udah ada ya.
5.950.000. Oke. Nah, di sini total direct materials adalah 31.975.000. Ya Allah, keriting tulisan. Total direct labor 5.950.000. Sementara manufacturing overhead di sini adalah 80% dari total direct labor. Berarti 950 kali 0,8 760. Oke ya. Oke, ini WIP untuk general ledger. Oke. Kemudian kita hitung untuk subsidiary ledger. Di sini kita punya 300, 700, 1.500 kuantitinya. 300, 700, 1.500, 401, 402, dan 403. Oke. Direct materials kita tinggal pindahkan 3390, 8260, 3390, 8260, 2325. Turun 3 lupa. 2325. Oke, direct labor-nya 1.700.000, 1.700.000, 2.550.000. Overhead-nya 360, 360, 2.040.040. Allahu Akbar. Oke ya. Rp6.450.000. Rp11.320.000. 24.915. Oke. Nah, ini kalau kita total hasilnya harusnya sama dengan yang ini. Kalau kita tambahkan. Oke ya. Nah, pada tanggal 30 April, astagfirullah tadi lupa nggak direvisi sekalian. Oke, 30 April dia sudah menyelesaikan 401. Ini rupiah ya. Nggak teliti. Oke, 401 kita sudah selesaikan. Total harganya 6.450.000. Finish good inventory 0 semua karena tidak ada yang serupa. Karena dia job order. Kecuali nanti kalau dia proses costing, nah mungkin kita bisa mengubah. Atau ketika memang ada yang buffer atau memang di inventory itu kita sisakan dengan spesifikasi yang sama, mungkin kita bisa anggap dia tidak nol. Tapi untuk simplify soal kali ini, kita masih anggap dia tetap nol. Nah, 6.450.000 itu adalah COGS-nya atau cost of goods sold atau harga barang berdasarkan biaya produksinya. Oke ya. Nah, di sini sebenarnya kita memang tidak menggunakan biaya produksi yang sesungguhnya karena manufacturing overhead kita pakai itu 80% dari biaya labor. Sementara overhead-nya dia itu sebenarnya tidak sebesar ini. Dia itu hanya yang kayak seperti nomor 3 ini, pesanan 403 itu hanya 700.000. Hanya saja untuk perhitungan COGS kita gunakan 2.040.000.
Karena memang ini yang sudah kita tetapkan di awal. Jadi biaya manufacturing kita itu sebenarnya tidak sebesar ini sebenarnya, hanya 700.000, hanya sepertiganya, tapi memang kita menganggapnya seperti itu. Karena ini adalah simplifikasi. Jadi sebenarnya perusahaan sudah menentukan 80% itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Kalau ternyata memang dia lebih murah, ya mungkin karena harga bahan baku turun misalnya, atau ada penyebab-penyebab yang lain. Makanya cara perhitungan ini kemudian kita sempurnakan lagi dengan activity based costing, kayak yang paling bawah nanti. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Jadi COGS-nya 6.450.000 karena kita menginginkan berarti 2580. Kemudian ini kita jumlahkan menjadi sales revenue ini, dan ini ditambahkan menghasilkan sales revenue atau harga jual yang kita tetapkan kepada klien. Oke, 30.000 9.030.000. Oke ya. Jadi kalau kalian hitung-hitungan kasar untuk BEP-nya berapa dan lain-lain, itu sebenarnya kalau BEP kita tuh gunakan manufacturing overhead yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian diminta untuk menghitung berapa sebenarnya biaya produksi per unit, oke, berdasarkan biaya yang sudah kita hitung tadi, itu kita tinggal membagi 6.450.000 dibagi dengan jumlah unitnya tadi 300. Oke ya, jadi ini cost per unit 650 bagi 650 bagi, berarti biaya untuk satu notebook itu adalah Rp21.500, sementara selling cost deh. Selling cost itu adalah 21.500 dikali 1,4. 1,4 itu sudah termasuk margin ya. Oke. Jadi harga jualnya per unit adalah 30.100. Ini kalau dia menginginkan 40% margin. Kalau dia ternyata marginnya mau 100%, ya tinggal dikali 2. Kan gitu. Ya, nah untuk manufacturing overhead, memastikan apakah dia under applied atau over applied, kita bisa gunakan semuanya manufacturing overhead yang terlibat. Kita punya mana tadi? Pajak 148.750, kemudian ini pajak, kemudian ini akumulasi depresiasi peralatan 875. 148 750, sini 875. Indirect labor, memang 148 750. Oke, indirect solventnya tadi total overheadnya 1.100.000. Nah, sini aja udah kelihatan dia kecil banget. Sementara manufacturing overhead yang 80% adalah 4.760. Oke, dari sini aja udah kelihatan bahwa dia pasti bersisa di budget. Ya, kalau mau lebih jelas kita kurangi aja 4.760 kurang 875 kurang 1.100 kurang 148,75. Bersisa 2.636. Tulisan. 2.636.250. Oke, jadi kalau dia tersisa di sini under applied atau over applied.
Kalau dia tersisa di debit, dia itu under applied, atau dalam arti yang actual itu lebih besar dibandingkan yang applied. Oke, jadi under applied. Tapi kalau dia bersisa di kredit seperti ini, dia itu over applied. Oke, atau yang kita applied itu jauh lebih besar dibandingkan yang sebenarnya kita gunakan setiap bulan. Oke ya, selesai job order. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3, yaitu proses costing. Ceritanya ini adalah pabrik milik Faris di Jogja, merupakan produsen plastik cetakan es, dan dia itu punya 2 departemen, yaitu melting dan stamping atau forming. Nah, Faris ini menggunakan metode weighted average untuk menghitung nilai ekuivalen sampai dengan akhir bulan produksi. Jadi dia membuat yang production cost report untuk 2 departemen tersebut, melting dan forming. Nah, ini adalah data tahun 2018 bulan Februari untuk departemen melting, yaitu bilang bahwa pada tanggal 1 Februari melting departemen memiliki 1.000 cetakan yang 70% terbentuk. Oke, kemudian di awal bulan ditambah lagi produksi sebesar 12.000 cetakan. Nah, dari informasi ini kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan besar maksimum capacity dari melting ini adalah 13.000 unit atau 1.000 ditambah 12.000. Oke ya. Nah, di awal bulan ini 12.000 itu baru dimasukin, jadi mungkin kita baru masukin resin plastiknya, sementara yang 1.000 lagi adalah yang sudah lebih dari setengah jalan sih, 70% terbentuk. Jadi anggap saja, seperti biasa saya selalu bilang, kalau untuk mencari persentase ini, anggap saja dia sudah 100% terbentuk ketika dia sudah 10 jam dicampur misalnya, atau 10 jam dilelehkan. Nah, kalau seperti itu berarti 70% tuh berarti mungkin baru 7 jam dia dilelehkan, masih kurang 3 jam lagi. Jadi anggap aja gini, untuk melting departemen itu karena dia kapasitas 13.000, anggap aja dia punya 13 tangki. Oke, 13 reaktor untuk, ya bukan reaktor sih ya, 13 wadah untuk melting, untuk pelelehan biji plastiknya. Kemudian dia dicampur dengan resin yang lain. Tuh di tanggal 1, yang 1 tangki itu masih beroperasi, masih 3 jam lagi, sementara yang 12 tangki itu baru diisi. Dan mungkin baru akan mulai beroperasi, ya mungkin nanti sore atau besok atau lusa, tergantung kebutuhan dan kapasitas dari si stamping departemen yang berikutnya. Oke ya, nah di akhir bulan dia tuh bilang bahwa ada 2.000 cetakan yang sudah 60% terbentuk. Nah, kalau kayak gini, bayanginnya gini aja, ketika kita menggunakan proses costing, kita itu kan mendekati sebenarnya atau membuat approach dengan, oh kita itu pokoknya 1 bulan 13.000 lah produksi maksimumnya. Nah, di akhir bulan Januari tanggal 31 itu kita kan punya 13.000 tangkinya kapasitas, yang 12.000 itu sudah berhasil kita alirkan. Oke ya. Nah, yang tercatat di kita itu ada 12.000 transferred out ditambah yang sudah 70% terbentuk tapi masih tinggal. Nah, kenapa kita harus mencatat persentase pencampurannya? Karena sebenarnya kita itu melaporkan bahwa tanggal 31 Januari malam ini saya tuh transfer loh sebenarnya ke elu, ke stamping departemen selanjutnya sebesar 700 unit. Tapi yang ditransfer itu masih dalam melting tank. Paham ya? Jadi kita mencatat seakan-akan kita sudah transfer 70%-nya. Padahal belum ditransfer. Mungkin transfernya baru besoknya ketika sudah benar-benar melting. Oke, jadi seakan-akan saya serahkan, padahal sebelumnya belum gitu. Jadi besoknya itu baru diserahkan. Nah, ketika kita mencatat di besoknya, kita tuh seakan-akan masih mencatat 30%. Oke, padahal ya kita serahkannya total 1.000 gitu loh. Tapi yang kita catat hanya 30% kita serahkan. Jadi utang kita tuh masih 30% gitu loh. Oke ya. Jadi ini untuk pendekatan aja pencatatan. Sama dengan tanggal 28 Februarinya. Ketika kita serahkan ke departemen selanjutnya, ke melting, itu ada
ada 11.000 yang sudah siap untuk dialirkan atau yang benar-benar sudah matang, udah jadi plastik leleh yang tinggal dicetak aja. Nah, sementara yang 2.000 lagi itu masih 60% terbentuk. Jadi yang 2.000 itu kita catat sudah kita transfer 1.200-nya, padahal kita tuh masih keep 2.000-nya itu di dalam tangki gitu loh. Jadi seakan-akan kita sudah mengalirkan padahal belum. Di tanggal 28. Nah, di tanggal 1-nya, 1 Maret, mungkin kita transfer 2.000-nya. Tapi yang kita catat kita transfer hanya 40%-nya. Bayang ya? Oke. Nah, kalau kayak gitu sekarang kita ke informasi selanjutnya. Di sini ada cost untuk konversi, ada material cost, ada cost of work in process. Ini nanti dipakai waktu recon. Oke, kemudian ini adalah cost yang terjadi. Jadi kita punya material cost, labor cost, dan overhead cost. Oke, nah semua informasi ini akan kita gunakan untuk melengkapi production cost report. Oke, satu-satu ya. Step 1 ini sudah diisi semua. Oke, sebenarnya ini bisa kita isi dari informasi yang awal ini. Oke, jadi di tanggal 1 Februari work in process itu masih 1.000. 70%-nya. Oke ya. Start it into production 12.000. Yang kita masukkan baru 13.000 total. Sementara untuk akhir bulan transfer out itu 11.000 yang kita transfer keluar, sementara yang masih di work in process ada 1.000. Oke, total unit sama. Berarti anggapannya ini adalah kapasitas minimum. Oke, kemudian maksimum. Oke, nah di step kedua kita kan harus menghitung sebenarnya berapa sih ekivalen unitnya. Nah, selalu diingat bahwa ekivalen unit untuk materials itu selalu 100%. Sementara untuk conversion cost ini tergantung berapa banyak yang sudah terkonversi dari sini. Oke, nah yang ini 11.000 tambah 2.000. Jadinya 13.000. Oke, yang ini 11.000 tetap karena dia benar-benar sudah ditransfer keluar. Sementara yang work in process itu baru 60% terbentuk. Jadinya di sini 1.200. Di sini 12.200. Oke. Oke. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini. Ekivalen unitnya ini 13.000. Di sini 12.200. Oke ya. Nah, sekarang berapakah total harga material dan total conversion cost? Kita bisa lihat dari informasi yang di sini. Oke. Oke, untuk harga material kita bisa lihat dari sini. Jadi total untuk work in process dan selama bulan Februari kita punya harga material sebesar total, ini tinggal dijumlahkan aja, 3.640. Oke, sementara untuk conversion cost itu berarti adalah semua biaya yang kita butuhkan untuk mengubah dari bahan baku menjadi bahan yang setengah jadi work in process. Oke, jadi kalau misalnya dianggap ini adalah cetakan es yang terbuat dari plastik, berapa sih harga harga atau biaya yang kita butuhkan untuk mengubah biji plastik sampai dia menjadi plastik yang leleh sebelum dia di-stamping. Oke, jadi kita punya labor cost yang pasti kenakan, oke, ditambah overhead cost, ditambah dengan conversion cost. Jadi 2.300, kita punya 2.300, ditambah 4.050, ditambah dengan 360. 1, 7, 5, 6, astagfirullah. Jumlahannya juga bisa. Oke, 6.710. Oke ya. Nah, ini kita tinggal bagi 3.640 dibagi 13.000 028 6.710 dibagi 12.200.
0,55. 0,83. Ini tinggal kita jumlahkan 3640 ditambah 7 10. 10.350. Oke, kalau tadinya kalian bingung dengan di sini nih harus berapa, dulu waktu saya pertama kali belajar seperti ini, akhirnya saya selalu melihat yang di bawahnya ini berapa. Pasti sama sini, kemudian ini tinggal saya kurangkan dengan ini yang karena sudah pasti ketahuan, baru saya akan dapatkan yang ini. Kayak gitu boleh. Oke. Kalau tadi nggak ngerti ya. Nah, yang pasti adalah untuk reconciliation schedule, kita akan memastikan bahwa di sini juga pasti akan sama, seperti itu 50. Untuk cost reconciliation schedule, kita lihat lagi, cost accounted for yang transferred out atau yang sudah siap kita transfer keluar, itu kan tadi ada 11.000 unit, ya kan? Dikali harganya total 0,83. Ini kan sudah siap untuk kita transfer. Sementara di tanggal 28 itu kita punya work in process sebesar materialsnya, okay, yang masih ada di dalam, itu kan dari sini nih. 2000, oke, yang konversi 1200. Jadi di sini kita bisa tuliskan di sini 2000 dikali harga materialnya 0,28. Allahu Akbar. Ke 0,28, di sini konversinya 1200, kita kalikan dengan 0,55. Oke. Jadi 0,83 dikali 11.000, 9130, kemudian 8 kali 2000, 560, taruhlah 1200 kali 0,55, 660, di sini 20, 1220, 0, 5, 3, 10, 10, 3, 50. Oke, tadi sempat saya hapus ini untuk ngecek apakah memang akan sama atau. Kita ke soal terakhir yaitu ABC atau Activity Based Cost System. Jadi ceritanya ini ada perusahaan 3PL yang namanya Soekarno Logistics melayani pengemasan ulang dari bulk ke kemasan yang lebih kecil-kecil yaitu produk kecap. Kemudian dia setelah dikemas ulang dia akan simpan untuk kemudian dia distribusikan. Oke, nah untuk sistem keuangan selama ini Soekarno Logistics menerapkan cara perhitungan tradisional. Jadi ya sudah raw materials, jadi material untuk kemasan dia tuh beli harganya berapa, kemudian labornya berapa, overheadnya berapa, dia akan bagi dengan jumlah unit yang dia hasilkan. Nah itu adalah manufacturing cost-nya, oke, atau total biaya jasanya. Kemudian nanti akan dia bagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Nah kalau yang seperti itu tuh kan yang standar, yang tradisional. Kita nih Soekarno Logistics berencana untuk berpindah ke metode ABC. Nah, untuk menerapkan ini, Departemen Pengemasan, jadi di Soekarno Logistics itu ada Departemen Pengemasan, Departemen Penyimpanan, dan Departemen Distribusi. Untuk Departemen Pengemasan sendiri akan dibagi-bagi menjadi aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan di setiap bukan lini produksi ya, setiap kegiatan yang terjadi di pengemasan. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan di PPT bahwa kalau untuk activity based costing ini atau ABC, ini adalah penyempurnaan dari semua yang ada. Jadi kita melihatnya per aktivitas yang dilakukan supaya memang dia lebih detail perhitungannya, sesuaikah dengan manufacturing overhead cost yang memang dia gunakan. Karena kalau harga material itu pasti rata-rata akan sama, labor cost juga rata-rata akan sama. Dengan traditional costing pun tidak akan terlalu bermasalah. Tapi yang kadang tidak terlihat sebenarnya bengkaknya di mana itu adalah manufacturing cost.
Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya yang di sini. Oke, Sukano Logistics membagi pool aktivitas di Departemen Pengemasan. Itu ada mesin pengemas, quality control, dan paletisasi. Oke ya. Nah, klien yang dilayani adalah Flamingo, totalnya 200.000, kemudian kecap XYZ 50.000. Oke, kedua klien menggunakan botol kecap kaca ukuran 800, hanya ketebalannya yang berbeda. Oke ya, jadi kemungkinan harga materialnya akan berbeda. Kedua jenis kecap punya waktu yang sama, oke, yaitu 1 jam. Oke ya. Nah, total harga kemasan kecap Flamingo itu $5, kecap XYZ $12. Biaya pekerja untuk Departemen Pengemasan adalah $0,5 setiap botol kecap. Oke, total jam kerja Departemen Pengemasan adalah 250.000 jam setahun. Biaya overhead tahunan $1.500.000. Oke, sehingga dengan sistem perhitungan tradisional, harga pengemasan untuk kecap Flamingo itu 11,5, sementara kecap XYZ 18,5. Ini dapatnya dari mana? Kalau XYZ 18,5 itu adalah raw material $12, kemudian ditambah $0,5 labor, ditambah 1.500.000 manufacturing overhead dibagi dengan 250.000 jam kerja selama 1 tahun. Berarti overhead tradisional itu adalah 1.500.000 dibagi 250.000 jam kerja. Oke, ini overheadnya, ini 250, 1.506. Berarti $6. Oke ya, $6 per jam manufacturing overheadnya. Oke, overhead itu 6, berarti kan 18,5. Nah, untuk Flamingo itu raw materialnya $5, labornya sama, setengah, kemudian overheadnya kan sama, $6, makanya dia $11,5. Bayang ya. Nah, sekarang kita coba menerapkan ABC. Langkah pertama untuk ABC adalah kita tetapkan sebenarnya activity cost pool-nya apa saja. Tadi kan sudah ada di soal packing machine, quality control, paletisasi. Sebelum lanjutkan, saya mau minta maaf atas kesalahan besar saya. Jadi kemarin ketika saya bikin soal itu kan saya bikin di kertas coret-coretan. Nah, memang asalnya seperti ini tabelnya, jadi 750. Padahal seharusnya angka ini dan angka 1.500.000 ini itu sama persis. Tapi saya sepertinya kemarin ketika menghitung, oh ternyata ini harus saya kalikan 2 supaya hasilnya memang sesuai dengan yang saya mau. Satu understated, satu overstated. Tapi ternyata memang saya yang lupa mengganti yang di dalam tabel. Jadi ini benar-benar harusnya 1.500.000. Berarti di sini 300.000, di sini 200.000, dan di sini 1 juta. Oke. Saya minta maaf untuk semuanya, jadi saya akan anggap soal ini bonus. Dan untuk yang sudah berusaha mengerjakan, saya ucapkan terima kasih. Karena kalau kalian mengerjakan dengan tetap angkanya 750 ini dengan cara yang betul, hasilnya akan sama. Dalam arti tidak ada satu overstated, tidak ada satu understated. Gitu ya. Jadi memang ini murni kesalahan saya, jadi saya minta maaf. Saya berharap kalian nanti tetap masih bisa mengerjakan untuk activity based costing ini, karena untuk yang berikutnya materi dengan materi untuk minggu-minggu berikutnya mungkin bagian kita akan pakai yang activity based costing. Oke ya, cara pendekatannya hampir sama dengan activity based costing. Oke, jadi di sini 1 juta dibagi dengan 125.000. Ini bukan 4 tapi 8. Di sini 20, di sini 3.
Oke ya, 200.000 dibagi 10.000 itu 20, 300.000 dibagi 10, 100.000 itu 3. Oke, it's my fault, maafkan saya. Sekarang kita tinggal menghitung sebenarnya berapakah manufacturing overhead dengan ABC untuk masing-masing produk yang kita punya. Jadi untuk Flamingo, kita punya berarti dia pakainya 100.000 jam kerja untuk mesin pengemasan, biaya per jamnya $8 ditambah dia pakai 3.000 jam, 3.000 kali quality control, per kontrol $20. Kemudian dia pakai 80.000 jam kerja mesin paletisasi dikali $3. Hasilnya 800.000 dolar ditambah 60 ditambah 240.000. Oke, jadi ini total 700. Oke, total produksi Flamingo itu 20.000 botol ya setahun. Ya, 200.000 botol. Oke, berarti ini dibagi 200.000 botol. Hasilnya 5,5. Oke. $5,5 per unit. Ini adalah overhead. Kalau kita bandingkan dengan di sini, turun setengah kan? Oke, yang saya incer waktu itu ini. Oke, saya ganti salah. Astagfirullah. XYZ. Oke, itu berarti 20.000 jam kerja untuk paletisasi dikali $3 ditambah 7.000 kali quality control $20 ditambah 25.000 jam kerja mesin pengemasan kali $8. 20.000 dikali 3, 60.000 tambah 140.000 25 kali 8, 200. Oke, jadi total 60, 200, 400.000 dolar dibagi dengan jumlah produksinya 5.000 unit. 400 bagi 5, $80 per unit. Overheadnya doang loh, karena di sini nih gede banget. Oke. Nah, kita tinggal hitung perbandingannya. Untuk Flamingo. Oke, kemudian yang di sini untuk XYZ raw material, direct labor, dan overhead. Oke, jadi di sini untuk yang tradisional itu harganya Flamingo $5 harga botolnya. Oke, ini yang tradisional, ini yang ABC, ini tradisional, XYZ ini $12, ABC dia $12 juga. Untuk yang ke labor cost $0,5, ini juga sama $0,5, $0,5, $0,5. Kemudian naik. Oke, tadi di sini 6, di sini turun jadi 5,5, di sini 6, di sini naik jadi 80. Ini total 11,5, di sini total 11. Oke, di sini total 18,5. Ini total 80,92.
Oke. Nah, yang kita stated itu kan yang ini, tradisional. Oke, jadi kalau kita bandingkan, yang ini overstated, yang ini understated. Oke, jadi ini yang kita harus nyontek dulu. Oke, overstated itu ketika tradisional lebih besar daripada ABC, kemudian dia understated ketika tradisional lebih kecil daripada ABC. Jadi kita lihat tradisional lebih kecil berarti understated. Tradisional lebih kecil dia understated, tradisional lebih besar dia overstated. Berarti yang kita statement, yang kita tahu selama ini itu ternyata lebih besar dibandingkan biaya yang sebenarnya dia konsumsi. Sementara kayak gini nih, kita tahunya dia harganya 18,5. Kemudian kita charge kliennya, oh ya udah kalau gitu kliennya misalnya kita cuma minta 10% margin gitu kan, kita cuma minta kliennya jadi cuma sekitar ya udahlah kliennya bayar sekitar 21 gitu kan, $21. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan tuh $90 untuk XYZ. Itu kan agak merugikan di kita jadinya. Oke ya. Nah, sampai di sini pembahasan soal kita, semoga paham. Yang mungkin nanti akan lebih banyak dipakai itu adalah hybrid. Jadi tidak murni ABC, tidak murni proses costing, tidak murni job order costing, terutama untuk yang perusahaan 3PL seperti yang akan kalian pelajari berikutnya. Terima kasih banyak.